Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai dengan tema jiwamu mendapat ketenangan, saya mohon untuk kita semua cari posisi yang nyaman. Matikan HP kita dulu. Nanti bila bisa kok balas WhatsApp-nya setengah jam lagi. Kecuali kalau itu urgent ya, kita bisa mungkin fokus kepada apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita pada malam hari ini. Jadi saya berharap kita semua bisa memasuki masa tenang, masa di mana kita hanya Tuhan, kami siap, kami mau duduk di kaki Yesus, mau belajar untuk bisa mengatur, menerima hidup kami dengan lebih baik lagi. Mari kita buka sekali lagi dalam doa singkat ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus sedang mengajar kami untuk belajar tenang, menikmati kebaikan Tuhan, dan hidup yang bermakna. Kami juga percaya penuh Roh Kudus sedang menyelidiki hati kami untuk melakukan pekerjaan yang lembut yang hanya Engkau bisa lakukan. Sebagian dari kami mungkin membawa kenangan yang menyakitkan, ataupun juga kesusahan, ataupun masalah, ataupun sukacita dan damai sejahtera yang Engkau telah berikan. Kami percaya penuh Tuhan akan menjadi penyembuh dan penghibur kami, untuk memberikan kami keberanian buat jujur, dan anugerah Tuhan untuk tetap melihat tangan-Mu ada di tengah-tengah masalah hidup kami sekalipun. Lakukanlah operasi dalam hati kami Tuhan, seperti pada hari ini Tuhan. Singkirkanlah apa yang tidak sehat, sembuhkanlah apa yang terluka, dan pulihkanlah apa yang patah. Kiranya kami mendengar suara Roh Kudus dan kasih karunia Yesus Kristus dengan jelas pada malam hari ini. Dan kiranya jiwa yang letih menemukan kelegahan dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin sekali lagi saya membuka dengan Shalom kepada keluarga Reva Family yang terkasih. Saya bersyukur sekali saya diundang pada malam hari ini untuk mewartakan firman Tuhan. Dan sebelum saya mulai, saya ingin bercerita tentang sebuah cerita di mana ada tiga anak perempuan yang lagi naik kayak. Mereka tiba di pulau kosong. Mereka lupa mengikat kayak tersebut, akhirnya kayak tersebut hanyut. Akhirnya mereka terdamparlah di tiga pulau kosong. Salah satu dari mereka menemukan menemukan botol. Dia ambil botol itu, dia lap botolnya, keluar jin. Wah, ini nggak bener ya, ini bukan cerita beneran ya. Jinnya begini, ada tiga orang, oke, kalian boleh minta satu persatu, hanya boleh satu permintaan. Oke, yang pertama udah tahu, udah sering lihat di TV katanya, di film-film dia udah sering lihat. Dia bilangin, oke, saya mau jadi orang yang paling terkenal di Hollywood. Saya mau main film dengan semua aktor terkenal Hollywood. Tiba-tiba dia pindah. Dia di Hollywood, lagi main film dengan segala bintang-bintang di Hollywood. Yang kedua, lihat temannya udah pergi nih. Oke, saya mau jadi orang terkaya di Singapura, di Asia, tapi tinggal di Singapura di Jalan Hashim Road, rumah terbesar di sana. Orang terkaya pokoknya. Hilang dia. Muncul di Singapura. Wah, dia seneng banget jadi orang kaya. Yang ketiga, teman yang terakhir di pulau, teman yang kurang pintar, mikir, aduh mau apa ya? Mau apa ya? Oh, ini kan pulau jadi sepi ya, nggak ada teman-teman aku. Kalau gitu, aku mau dua teman aku kembali lagi. Puf, puf. Kebayang nggak betapa mereka marahnya? Udah enak-enak impian mereka terjadi, tiba-tiba dunia mereka kembali lagi pada realita di pulau yang kosong dan kembali bersama dengan teman-teman ini. Kalau kita melihat cerita ini kan semua cerita bercanda ya, supposed to be funny, tapi kebayang nggak rasa stuck dari mereka? Kebayang nggak mereka itu yang tadinya tiba-tiba mendapatkan harapan mereka, impian mereka, sekarang kembali ke pulau yang kosong. Kita pun juga mungkin pernah merasa stuck dalam hidup. Kita merasa terkengkang atau di pulau yang kosong, hidup yang kosong, ataupun juga I want to do more. Ini tuh bukan impian saya gitu. Ini tuh I want to do more than this gitu. Kalau hari ini ada yang bertanya kepada kita, apa kabar? Kita mungkin kebanyakan akan jawab baik, baik-baik aja, puji Tuhan. Kamu gimana gitu kan?
Jawaban yang aman. Yang semua orang pasti akan, emang harus kayak gini kalau orang nanya gitu. Tapi bisa nggak kita jujur kepada sahabat kita? Coba kalau sahabat kita yang nelfon kita. Dia nanya, hey, gimana kabar kamu? Aduh, sebenarnya sih aku lagi pusing. Atau sebenarnya aku lagi ada masalah. Sebenarnya aku lagi sedih. Atau sebenarnya aku lagi berbeban berat. Kita bisa jujur kan kepada orang yang kita bisa percayai. Nah, Yesus mengerti kelelahan hati kita. Kelelahan yang meluap melalui pikiran, melalui emosi, atau bahkan melalui tubuh kita. Tuhan Yesus melihat beban yang kita bawa. Bahkan kalau kita sembunyikan kepada orang-orang di luar sana, kita rapiin hidup kita, senyum biar orang nggak tahu kita lagi ada masalah. Tapi Tuhan tahu masalah kita. Kita mungkin bisa jujur sedikit kepada sahabat kita. Atau mungkin kita nggak mau jujur kepada siapapun. Tapi tanpa kita pun jujur kepada Tuhan, Tuhan melihat seluruh keadaan hidup kita, hati kita, pikiran kita, segala kelelahan yang meluap, yang kita nggak sadari, ataupun yang kita sadari. Maka dari itu, pesan pada malam hari ini saya berjudul, Jiwamu Mendapat Ketenangan. Rest for your soul. Nah, banyak dari kita sebenarnya itu lelah. Karena kita berusaha menjadi cukup baik, cukup berhasil, dan cukup untuk mampu memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai karyawan, sebagai pemimpin. Ada beban yang nyata, dan Tuhan Yesus melihat beban tersebut. Tragisnya, ketika kita mengabaikan jiwa kita, setiap area dalam hidup kita pun akan mulai berlahan terganggu. Nah, hari ini Yesus mengulurkan undangan yang begitu indah kepada kita semua. Yang kita akan renungkan malam hari ini menjadi pusat dari firman yang akan kita renungkan. Diambil dari Matius 11, 25 hingga 30. Matius 11 ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah dak kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegahan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah firman Tuhan. Matius 11 ayat 25 hingga 30. Saat kita merenungkan ayat ini, kita melihat bagaimana Tuhan memperkenalkan kepada kita terlebih dahulu siapa Bapa di surga. Hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga dan juga mengundang kita untuk hidup yang lega, mendapatkan jiwa kita mendapat ketenangan. Yesus berbicara kepada orang-orang yang sedang letih dan berbeban berat. Mereka semua berbeban berat. Kenapa? Karena para pemimpin agama saat itu telah mengubah iman menjadi beban berat lewat begitu banyak aturan yang hampir sulit untuk dipenuhi secara sempurna. Mereka capek beribadah, aturan-aturan. Mereka capek untuk melakukan yang terbaik, tapi belum bisa memenuhi aturan tersebut. Banyak orang kelelahan secara rohani. Ada juga kelelahan secara emosional. Ada juga kelelahan secara fisik. Dan Yesus mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Bapa karena kebenaran kerajaan Allah dinyatakan bukan kepada orang yang sombong atau orang yang merasa serba bisa, melainkan kepada mereka yang datang dengan iman yang rendah hati, seperti anak kecil. Lalu dia mengulurkan salah satu undangan yang paling indah dalam Alkitab, marilah kepadaku, aku memberimu kelegahan kepadamu. Ini kalimat yang sangat indah. Yesus mengatakan bahwa kita harus belajar untuk menjadi seperti anak-anak yang tulus, yang rindu, yang mau, nggak berpikir terlalu rumit.
tapi dia mau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Bapa di surga lebih dalam lagi. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan, kata Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita bisa menerima undangan dari Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Masa kecil kita, kalau kita ingat ya masa kecil kita ya, kayaknya sederhana banget ya. Hidup itu tuh cuman makan, tidur, sekolah, bermain. Makan, ulang lagi, makan, tidur, sekolah, bermain. Ulang terus. Dan banyak dari kita tuh ingat gitu betapa sepertinya nggak ada beban masa kecil kita. Hampir semua orang kayaknya masa kecilnya nggak ada beban ya. Tapi ada juga anak orang di masa kecilnya meninggalkan luka. Ada luka karena luka karena punya orang tua yang tidak baik, luka karena faktor ekonomi, luka karena lingkungan. Sehingga kita pun juga kalau yang membawa luka tersebut ke masa depan, ada rasa takut, kehilangan, persaingan, kekurangan, yang diam-diam memulai membentuk cara kita berelasi kepada diri kita, kepada orang lain, maupun cara kita memandang Tuhan. Jadi tanpa sadar, nggak semua orang punya masa kecil yang indah. Ada orang yang punya masa kecil yang bikin mereka traumatized, membawakan trauma yang sangat mendalam, sehingga mereka melihat dunia ini tidak sama seperti yang orang yang hidup dalam keluarga yang bahagia. Ada yang kehilangan salah satu dari orang tuanya, atau ada juga yang rumahnya tuh penuh dengan segala kemewahan tapi kosong. Orang tuanya sibuk dengan segala macam acara, anaknya di rumah dengan suster, nggak ada cinta kasih. Ada juga yang hidup dalam kemiskinan, yang makanan hari ini aja harus rebutan, ataupun nggak tahu besok mau makan apa gitu. Kita hidup di dunia yang rusak, dipenuhi dengan orang-orang yang juga terluka. Dan ini bukan membenarkan dosa, tapi membantu kita untuk memahami bahwa kehancuran yang kita lihat di sekitar kita masa kecil maupun sekarang, maupun dalam diri kita sendiri, itu adalah karena luka dosa. Artinya, orang harus bertanggung jawab ya. Ini tidak membenarkan orang yang bersalah, maka harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk kesalahan yang mereka lakukan kepada kita di masa kecil, tapi untuk kita bisa melihat bahwa inilah bagian dari kerapuhan hidup, di mana masa kecil setiap orang tuh belum tentu indah seperti yang kita pikirkan. Tapi juga belum tentu punya banyak trauma seperti yang kita lihat di film ataupun yang kita dengar. Jadi semua bertumbuh di keluarga yang berbeda, tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa masa kecil itu masa yang sangat enak. Hampir nggak ada masalah, tapi bukan untuk semua anak ya. Maka itu kabar baiknya adalah Tuhan Allah kita tidak membiarkan kita memikul beban ini sendiri melalui karya Roh Kudus di kayu salib, melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, dan Roh Kudus yang terus-menerus mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Kita didamaikan dengan Allah, dia akan menjadi anaknya, dan kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah, saat ini kita semua di rentang usia yang berbeda-beda. Di Anda semua, ataupun saya, mungkin ada yang punya peran ganda. Kita mungkin adalah seorang tua, sekaligus anak dari orang tua kita. Orang tua kita mungkin udah mulai menua. Kita adalah orang tua, kita punya anak, kita pun juga anak dari orang tua yang mulai menua. Nah, mungkin kita juga sebagai pemimpin di kantor kita, di perusahaan kita pun juga menjadi pemimpin yang diberikan beban, tanggung jawab yang besar, apalagi di ekonomi yang seperti ini saatnya. Ada juga kita dipanggil untuk jadi penumpang keluarga besar kita. Ada begitu banyak peran-peran yang kita diberi, yang kita miliki, yang mungkin kita terasa berat sekali untuk menjalankannya. Melelahkan, tapi dijalani pun juga tanpa jeda, karena selalu ada kesibukan, selalu ada tanggung jawab. Sampai hari ini, kalau kita boleh jujur, mungkin beberapa dari kita di ruangan ini mengalami rasa letih. Letih karena pekerjaan yang menuntut, letih karena tanggung jawab untuk mengurusi anak, mengurusi orang tua yang sedang menua, yang bertanya pertanyaan sama-sama terus-terusan, yang kita juga sedih dan mereka aktif kerja, sekarang kita di rumah saja, kita pun juga sedih, tapi kita juga sibuk kerja. Begitu banyak dinamika dalam rumah tangga saat ini. Antara anak yang masih bertumbuh, orang tua yang sudah selesai pensiun, masa-masa pensiun, kita pun juga di antara dua kesibukan mengurus orang tua dan mengurus anak. Ada juga yang letih karena masalah keuangan. Ada yang letih karena kesehatan sedang mulai menurun. Ada yang letih karena hubungan yang tegang dengan
suami istri, ataupun dengan orang tua, anak, teman-teman, ataupun pegawai, ataupun bos atasan dan sebagainya. Ada yang letih karena harus terlihat kuat dan baik-baik saja, capek untuk terlihat oke di luar. Tapi lebih dari ini semua keletihan, kita tahu jiwa kita sedang butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bagaimana perasaan kita, melebihi dari cara kita menganalisa, mencerna apa yang kita rasakan. Dan Tuhan Yesus mengundang kita untuk membawa segala beban berat kita, segala keletihan kita, pergumulan hidup kita, segala masalah yang kita nggak bisa ucapkan ke sahabat kita, ke suami kita, istri kita, keluarga kita. Tuhan bilang, bawalah kepadaku. Nah, dengan ini saya ingin membawa kita semua kepada 3 poin secara singkat. Dilema, diagnosa, pembebasan. Dilema bahwa kita letih dan berbeban berat. Diagnosanya adalah kita tidak perlu memikul ini semua sendiri. Dan pembebasan adalah Tuhan Yesus memberi kita kelegaan bagi jiwa kita. Yang pertama, dilema. Kita letih dan berbeban berat. Dilema manusia bukan sekedar lelah fisik ya, tapi kelelahan jiwa. Ada juga beban dosa, rasa bersalah, kekecewaan, kecemasan, luka masa lalu, tekanan tanpa henti untuk membuktikan diri kita kepada keluarga, kepada kantor, kepada teman-teman gereja. Nah, masalahnya adalah gini, saat kita mengabaikan jiwa kita, ada area lain dalam kehidupan kita akan terganggu. Hubungan dengan sesama menjadi renggang, kesehatan pasti akan menurun, sukacita akan berkurang, dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi kering. Sehebat apapun kita terlihat dari luar, kalau jiwa kita diabaikan, ada sesuatu dalam yang terlihat mulai rusak. Nah, bagi banyak dari kita, beban itu mungkin karena dunia kita. Mungkin bukan beban yang harusnya kita pikul loh. Ada beban yang harusnya kita nggak perlu pikul. Tapi kita sendiri yang ngambil beban tersebut, kita taruh dalam pundak kita bilang, no, 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 this is my problem. Padahal, it doesn't have to be our problem. Tekanan karir di usia yang seharusnya sudah mapan. Kita mulai kayak, aduh, harusnya udah punya 5 rumah nih, harusnya punya 3 perusahaan nih, udah umur 40s nih, gitu. Kita udah mulai merasa bahwa ini harusnya mapan, udah harus mapan nih harusnya, udah boleh takut nih masa pensiun nanti ke depan gimana. Atau kita mulai perbandingan diam-diam dengan pencapaian teman sebaya. Kita lihat di Facebook, wih teman saya hebat udah keliling Eropa saja belum gitu. Tiba-tiba kita membandingkan diam-diam. Atau kita mulai takut dengan cicilan bunga yang semakin besar, biaya anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, atau kekhawatiran tentang masa pensiun yang semakin dekat. Nah semua ini nyata. Memang kita masih di dunia yang perlu dengan tanggung jawab juga. Tapi Tuhan tidak menyingkirkan ketakutan kita. Tuhan mau kita melihatnya dari kacamata keabadian. Semua pencarian kita seringkali bernilai sementara. Kita akan ninggalin 5 rumah itu kok. Kita juga, anak-anak pun juga selesai dia sekolah, dia menikah, dia punya anak dan sebagainya. Kadang-kadang juga belum tentu pendidikan dalam universitasnya dia dipakai juga dalam karirnya dia. Apapun yang harusnya bukan beban kita nggak harus selalu memikul itu semua seakan-akan kita juru selamat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menjadi juru selamat manusia. Satu-satunya juru selamat manusia adalah Tuhan kita. Kita tidak boleh mengambil posisi Tuhan, menjadi juru selamat bagi orang lain. Padahal itu tugasnya Tuhan. Kita boleh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi bukan untuk kita membebani hidup kita dengan beban yang harusnya kita nggak boleh pikul semuanya. Kita punya kapasitas yang terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Thomas More pernah menulis begini, penyakit terbesar zaman kita adalah hilangnya jiwa. Jiwa yang diabaikan tidak begitu saja menghilang. Ia muncul lewat kecanduan, amarah, kecemasan, atau hilangnya makna hidup. Banyak dari kita lari ke media sosial, belanja, makan-makan yang banyak, alkohol, pekerjaan yang berlebihan sebagai cara untuk melarikan diri dari rasa sakit dan mengisi kekosongan di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita ketagihan. Ketagihan kepada hal-hal yang fana, yang tidak ketagihan
Jarang kita dengar ada orang ketagihan baca firman Tuhan, gitu. Ketagihan berdoa, ketagihan puasa, ketagihan ikut Bible study 5 kali seminggu, gitu ya. Itu jarang kita dengar. Kita sering dengar ketagihan tentang belanja, makan berlebihan, alkohol, narkoba, melarikan diri untuk mengisi kekosongan sosial media, scrolling, dan sebagainya. Kita melarikan diri karena kita merasa tanpa kita sadari kita sedang kehilangan jiwa kita. Whole trips, seorang pendeta bilang gini, tidak ada yang lebih sering, tidak ada uh, yang lebih sering berbohong kepada kita selain diri kita sendiri. We are always lie to ourselves. I'm fine, everything is okay. Enggak apa-apa, aku bisa handle ini kok. It's okay, nanti aja aku handle ini emosinya. I just put in compartment di hati aku. Nanti aku delete kalau udah selesai pekerjaan ini. Kita sering kali pakai topeng untuk di luar tampak baik-baik saja. Tapi kita punya beban yang tersembunyi. Dan Tuhan melihat beban tersebut. Tuhan melihat beban yang kita sembunyikan. Kelelahan di balik senyuman kita. Karena itulah Yesus mengundang kita. Bukan dengan perintah, ayo ikut saya. Tapi berkata, marilah kepadaku. Come to me. Come to me. Marilah kepadaku. Tuhan Yesus bilang bukan marilah mencari agama. Bukan kepada usaha memperbaiki diri sendiri. Bukan mencari solusi dari dunia. Tapi mereka datanglah kepada Tuhan. Sebab masalah terdalam jiwa manusia hanya bisa disembuhkan oleh Dia, Sang Pencipta manusia. Kalau handphone rusak, kita pergi ke pabriknya, ke perusahaan yang menyediakan handphone tersebut. Mereka punya departemen hanya untuk perbaikan. Kalau jiwa kita sedang rusak, kita sedang putus asa, sedang capek, sedang letih, terlalu beban yang berat yang kita coba pikul sendiri, kita datang kepada Tuhan. Dia tahu apa yang kita alami. Kedua, B, diagnosis. Kita tidak bisa memikul ini sendiri. Nah, diagnosisnya bukan sekedar bahwa kita lelah, tapi bahwa kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Masalah adalah kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita pikir kita bisa menyelesaikan masalah terdalam lewat kepintaran kita, prestasi kita, keuangan kita, kerja keras kita, networknya kita, keluarga kita, gerejanya kita. Kita pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Yang padahal Tuhan mengundang kita untuk memberikan kepada Tuhan. Kerajaan Allah diterima lewat iman yang rendah hati, bukan pada pencapaian manusia. Sehingga kalau orang kesombongan berkata, aku bisa ngurusin sendiri, itu sebuah kesombongan loh. Tuhan mengundang kita untuk memberikan kepada Dia, untuk menuntun kita. Tapi kita bilang, I can do this, nggak perlu Tuhan, aku bisa sendiri. Tapi iman berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Pimpin aku, tuntun aku, ajar aku untuk bisa menjadi orang yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, dengan talenta ini, dengan waktu, dengan keuangan, dengan keluarga. Ajar saya Tuhan, hikmat dari Tuhan, bagaimana untuk bisa menjadi pengelola yang baik atas hubungan, keuangan, pekerjaan, dan segalanya. Humbly to ask God for wisdom. Tidak berpikir bahwa kita bisa sendiri. Ada baiknya kita juga berkata jujur kepada diri kita sendiri. Apakah hari ini saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya dengan kekuatan saya sendiri? Atau saya sudah minta kepada Tuhan untuk tolong saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Ajarkan saya menjadi pengelola yang baik. Menurut ajaran Tuhan, bukan ajaran manusia. Hikmat dari Tuhan. Kita lihat di Alkitab, semua orang minta hikmat dari Tuhan. Untuk bisa memimpin bangsa, memimpin segalanya, hikmat dari Tuhan. Hal-hal terkecil pun juga hikmat dari Tuhan untuk menuntun kita melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu, pengalaman masa lalu kita bisa membentuk kita. Mungkin masih kecil kita terbiasa untuk beresin masalah kita sendiri. Orang tua kita mungkin terlalu cuek dengan pekerjaannya dia. Kita adalah anak pertama, kita adalah koko atau cici yang ngurusin adik kita. Kita harus ngurusin banyak hal dari kecil. Kita udah terbiasa self-sufficient. Udah bisa lah automatically
automatic mechanism, udah biasa gitu. Tapi walaupun pengalaman masa lalu kita telah membentuk kita, tapi masa lalu tersebut tidak punya kata akhir loh untuk mengatur kita. Kabar baik Injil yang punya final words. Bahwa Tuhan telah membebaskan kita sebagai tawanan masa lalu kita. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru ada di sini. Sehingga kita nggak boleh lagi pakai pola lama kita. Pola masa kecil, pola dari orang tua kita, pola yang salah, pola yang self-sufficient tanpa punya kuasa Tuhan menuntun kita untuk melakukan kehendaknya saat kita menjalankan panggilan hidup kita. Maka dari itu kita sangat memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Ada satu cerita ya di Zakheus, tentang Zakheus. Semua pasti tahu. Mungkin kalau kita ngomongin pajak, kayak ada orang pajak nggak di sini, nggak ada ya mungkin ya. Tapi kita pasti frustasi banget dengan perubahan dari sistem pajak ataupun juga keuangan negeri ini, gitu, negeri kita kasih ini. Tapi kita bisa melihat bahwa kisah ini sangat benar-benar meaningful banget. Jadi ada sebuah kisah di mana Zakheus dia dengar ada tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bikin banyak sekali keajaiban. Nah, karena itu dia penasaran, dia bilang kayak gimana sih Yesus Kristus gitu. Tapi dia pendek dan orang-orang nggak suka sama dia. Sehingga dia mencoba untuk cari tahu, nggak ketemu nih. Akhirnya dia naik ke atas pohon. Dia di atas pohon untuk melihat siapa Yesus gitu. Dia naik atas pohon, dia ketemu tuh Tuhan Yesus dari jauh. Dia lihat, oh itu Tuhan Yesus tuh gitu. Apa yang terjadi? Ini sangat powerful sekali. Kita semua pasti pernah ingat cerita ini ya. Yang terjadi adalah Yesus berhenti, lihat ke atas pohon, memanggil namanya Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Imagine, bayangkan Anda semua di bawah ngelihat Tuhan Yesus belum pernah ke kota ini, kok tahu namanya dia, kok dia disuruh turun. Tuhan Yesus tahu nggak sih kalau ini orang berdosa, kita aja nggak ada yang suka sama dia kalau kita masyarakat di situ ya. Disuruh turun, terus Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang gini, itu kan pendosa, itu orang kita sebelin banget. And this is the most powerful story. Kenapa? Yesus tidak berkata, Zakheus, perbaiki hidupmu dulu. Atau gini, Zakheus, kembalikan dulu uang-uang yang kamu tipu, baru aku mau ke rumah kamu. Tuhan Yesus nggak bilang bahwa dia harus jadi orang baik dulu untuk bisa dekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang cuma turunlah. Aku mau ke rumahmu. Aku harus ke rumahmu. Zakheus turun dan transformasi terjadi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anugerah datang lebih dulu daripada perubahan hidupnya. Nah, penerimaan pun datang lebih dulu daripada pemulihan. Anugerah dan penerimaan itu membawa perubahan dan pemulihan. Tapi anugerah dan penerimaan dulu. Relasi datang lebih dulu, baru pertobatan terjadi. Nah, setelah mengalami kasih dan anugerah Yesus Kristus, Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang aku peras, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Hidupnya berubah. Bukan penyebab keselamatan ya, tapi hasil dari keselamatan. Inilah undangan dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Ia nggak pernah berkata, perbaiki dirimu dulu, baru datang kepadaku. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah, yang letih, dan lesu. Bukan karena kita punya jawaban, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ini adalah sebuah cerita yang sangat saya syukuri. Zakheus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Maka dari itu, langkah pertama menuju pemulihan bukan menjadi kuat, tapi menjadi jujur. Jujur berkata, Tuhan, aku nggak bisa pikul ini sendiri. Dan kita akan melihat disitulah anugerah Tuhan mulai bekerja. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Pemulihan terjadi. Kita diberi kelegaan oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Poin terakhir, pembebasan. Yesus memberikan kelegaan bagi jiwa kita.
Saint Augustine bilang, our heart is restless until it rests in you, God. Hati kami akan gelisah sampai menemukan kelegahan di dalam Engkau, Tuhan. Kita mungkin menghabiskan hidup kita mencari kelegahan ya, melalui prestasi, kenyamanan hidup, pengakuan orang lain, tapi nggak akan satu pun bisa memuaskan jiwa kita. Karena kita diciptakan bukan buat orang lain. Bukan untuk jadi orang terkenal, jadi orang kaya, jadi orang yang hidupnya dipuji-puji oleh dunia. Kita nggak pernah boleh menjadi manusia yang dipuja oleh orang. Karena yang the only being are allowed to be glorified hanya Tuhan. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu kita bisa belajar bahwa kita menghabiskan prestasi semua ini, kenapa kita nggak puas? Orang kaya di dunia ini, selebriti yang kaya sekali. Ini Pastor Pierre bisa setuju dengan apa yang saya alami. Pastor Bonita juga tahu bahwa kita sering diskusi tentang hal ini, bahwa banyak orang di hidup kita, di sekitar kita, kelebihan dalam segala hal. Tapi jiwa mereka kosong, hati mereka kosong. Mereka merasa, nyari apa ya, nyari apa ya. Mereka mencari untuk memenuhi jiwa tersebut. Kita tahu sebagai orang orang Kristen, orang percaya, kita diciptakan untuk Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, kita akan kosong, kita akan hampa, kita akan mencari untuk memenuhi ruang kosong kita. Satupun di benda di dunia ini, seluruh benda di dunia ini nggak akan bisa memenuhi kekosongan dalam hati kita karena ruangnya terlalu besar. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi ruang tersebut. Makanya saat Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu apa? Kita mungkin pernah lihat ya, ada dua kerbau kalau di sawah gitu, ada kayu nih, ada balok kayu yang menyatukan dua ekor hewan untuk bisa jalan bersama-sama. Maka saling mendorong kayu tersebut untuk untuk membuat kayak tanahnya jadi gembul ya, gempur gitu ya. Katanya ekornya harus yang dua ekor binatang ini harus yang sama hewannya. Kalau satu kecil atau besar ya ini yang capek sendiri atau apa nggak seimbang gitu harus sama dan sebagainya. Tapi kenapa Yesus bilang bahwa pikuklah kuk? Kuk itu kan nggak sendiri dong. Ada yang menolong dia. Jadi kalau hewan lagi capek, satu lagi jalan. Ketolong, pasti jalan. Yang ini capek, ini gantian, ini jalan gitu. Yesus nggak biarkan kita memikul beban hidup kita sendirian. Dia mengundang kita berjalan bersamanya. Ku enak, ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah ya. Jadi saya selalu frustasi dengan orang yang lahir baru sebagai orang Kristen ya, lahir baru. Mereka cinta mula-mula dulu. Udah setahun hilang cinta mula-mulanya, realitas hidup udah mulai hit them. Tuh, kok enaknya waktu awal-awalnya ya, enak banget ya gitu. Ya kayak bayi pun juga enak ya disuapin, dimandiin. Tapi lama-lama kita harus belajar makan sendiri. Kita harus belajar berjalan, kita harus belajar ganti baju sendiri. Bukan berarti orang tua kita nggak sayang. Tapi pendewasaan iman adalah membuat kita semakin mandiri bersama dengan Tuhan. Nah, tapi yang Tuhan berkata adalah, Tuhan nggak mau kita memikul ini sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Maka itu banyak orang yang Kristen baru merasa enakan dulu ya, padahal dia harusnya bersyukur. Tuhan berjalan dengan dia, menuntun dia, mengajarkan kepada dia kebenaran, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan, tapi dewasa secara iman. Kalau kita berbicara tentang penolakan ya, kita bilang, iya tapi kan kita nih hidupnya susah banget, nggak kayak orang-orang kaya. Wah, kita banyak banget nih masalah gitu. Kita selalu merasa kita tertolak, kita banyak kesusahan dan sebagainya. Tahukah kita bahwa juru selamat kita juga mengalami ketidakadilan selama dia di dunia ini? Tuhan kita mengerti penderitaan secara langsung. Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang yang datang untuk dia selamatkan. Dia dihianati oleh sahabat terdekatnya, salah satu dari sahabat-sahabat terdekatnya. Dia difitnah, dia diejek, dipermalukan, ditinggalkan. Dia menanggung siksaan dan penderitaan fisik yang luar biasa di kayu salib, walaupun dia tidak berdosa. Maka itu di Ibrani dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah dia mengerti kelemahan kita. Dia mengerti, dia tahu penderitaan, dia tahu duka cita, dia tahu penolakan, dia tahu rasa sakit, sehingga beban yang kita pikul hari ini, Tuhan pernah merasakan lebih dari itu. Tapi di salib, kita bisa melihat lebih indah lagi. Yesus bukan datang untuk bersimpati kepada kita, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Di kayu salib Yesus, dia mikul
beban terberat dari semua, beban dosa kita, rasa bersalah kita, rasa malu kita, penghakiman yang harus kita terima. Kristus ambil itu semua. Dia taruh semua dalam diri dia sendiri. Lewat kematian Yesus Kristus, lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita nggak perlu memikul apa yang tidak perlu kita pikul. Dan kita bersyukur, bukan cuma dia mengerti beban masalah hidup kita, dia mengambil beban hidup kita, terutama beban dosa, beban yang terberat. Maka itu Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Yesus untuk bawa ketakutan kita, kekecewaan kita, penyesalan kita, luka kita, kelelahan jiwa kita, bawa diri kita seutuhnya. Ada seorang misionari terkenal bernama Amy Carmichael. Dia bilang begini, dia cerita tentang anak kecil ya, yang lagi pegang kertas. Kan di sekolah tuh suka dikasih guru kan kertas, ayo gambar anak-anak ya. Ini anak ini tuh belum mulai gambar, dia udah sembarangan gambarnya. Terus dia puisi-puisi begini bunyinya. Dia datang kepadaku dengan bibir bergetar. Pelajaran sudah selesai. Apakah ada lembaran baru untukku, guru? Yang ini sudah kunodai. Aku ambil lembarannya yang kotor dan bernoda dan memberinya yang baru, yang bersih tanpa noda. Dan ke dalam hatinya yang lelah aku berseru, coba lagi lebih baik ya, anakku. Inilah gambaran anugerah. Banyak dari kita datang kepada Tuhan sambil membawa lembaran yang ternoda oleh penyesalan, kekecewaan, kegagalan, dosa, luka, rasa sakit. Kita bertanya apakah kita udah cukup. Tapi kita nggak merasa cukup. Kita merasa sering gagal, jauh dari Tuhan, atau kita merasa kayak kita bisa bikin lagi lebih-lebih daripada ini. Tapi Tuhan mengundang kita kepada panggilan anugerahnya. Kalau kita yang tadinya merasa bahwa terbatas, kalau kita merasa ditolak di dunia ini ya, dalam Kristus kita diterima. Kalau kita lelah untuk berjuang, Kristus memperbarui kekuatan orang yang menanti dari Tuhan. Kalau hidup kita masih terasa tidak jelas nih arahnya kemana ya, mau pelayanan-pelayanan apa, kerja-kerja apa, kita masih dalam masa-masa penantian, breakthrough. Tuhan tetap setia dalam setiap keadaan hidup kita. Kalau kita bertahun-tahun berusaha untuk terlihat kuat, ingat bahwa kekuatan Tuhan justru sempurna di tengah-tengah kelemahan kita. Undangan ini membawa kita untuk mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan di 2000 tahun yang lalu. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita letih, kita nggak bisa mikul ini sendiri. Kristus mengundang kita di kayu salib untuk memberikan segalanya kepada dia, memberikan kita kelegahan. Langkah praktis. Saya tahu mungkin ini nggak terlalu relevan untuk hidup kita saat ini. Atau mungkin kita bilang, oh, I know someone. Atau ini memang terjadi loh di hidup kita pribadi. Saya percaya Roh Kudus mampu dengan kuasanya begitu mulia mentranslate hal-hal yang kita perlukan untuk hidup kita semakin berserah, bersandar, dan hidup dalam Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara kita mempraktekkan kelegahan ini? Jiwamu mendapatkan kelegahan dalam hari-hari ke depan. Kelegahan jiwa bukan hanya soal yang kita percaya. Saya yakin semua di tempat ini Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah belajar hidup menurut kehendak-Nya. Tapi juga bagaimana kita menjalankan hidup kita sehari-hari. Nah, berikut ini saya ingin bagikan kepada kita langkah-langkah sederhana yang kita bisa mulai. Bukan sebagai pengganti anugerah Yesus Kristus ya. Itu yang terutama, itu yang terpenting, itu di ultimate di atas. Melainkan sebagai cara kita menyambut kelegahan yang sudah Yesus sediakan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Pertama, luangkan waktu bersama Tuhan setiap hari. Yesus di tengah-tengah keramaian, dia pergi menyendiri untuk berbicara kepada Bapanya di surga. Kita punya role model yang sempurna, Yesus Kristus. Ia selalu punya waktu
Di tengah-tengah kesibukannya, itinerary yang penuh, ribuan orang menunggu dia. Dia hilang sendiri dalam keheningan, in the solitude, meluangkan waktu dengan Bapa di surga. Kalau Yesus sendiri di tengah-tengah pelayanannya padat, menyisihkan waktu sendirian bersama Bapaknya, how about us? Saudara kita duduk manis di kaki Tuhan setiap paginya, setiap harinya untuk me and you God, only you and me God. Kalau Yesus membutuhkan waktu itu, terlebih-lebih kita loh, lewat doa, jujur, dan firman Tuhan kita renungkan, bukan cuma rutinitas ya. Ini harus menjadi sebuah kebahagiaan dalam melakukannya, bukan sebuah oke, aduh aku harus saat teduh nih, gitu. Nggak boleh beban ya untuk melakukannya. Kedua, rapikan hidup kita. Selesaikan hal-hal yang selama ini kita tunda. Percakapan tertunda, keuangan yang berantakan, pekerjaan rumah yang menumpuk, jiwa yang lega seringkali dimulai dari hidup yang lebih tertata. Bikin list. Minggu ini mau rapiin kamar saya dulu. Minggu depan mau rapiin ruang tamu. 2 minggu lagi mau rapiin gudang. Atau keuangan. Mau rapiin keuangan, cara pengaturan keuangan. Setiap aspek hidup kita harus rapikan. Rapikan hidup kita pelan-pelan. Minta hikmat dari Tuhan. Apa yang duluan ya Tuhan? Apa yang perlu diberesin Tuhan ya? Rumah yang tenang, keuangan yang rapi akan membawa damai dalam hidup dan jiwa kita. Ketiga, ampuni sesama kita. Ampuni sesama kita. Kita menyakiti orang, orang menyakiti kita. Bagian dari kehidupan. Tapi kepahitan dan dendam adalah beban yang diam-diam menguras jiwa kita. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan yang kita terima, yang kita berikan berkaitan dengan berkat erat. Jadi kita menerima pengampunan, kita pun harus memberikan pengampunan. Kalau kita nggak memberikan pengampunan, kita sebenarnya nggak menerima pengampunan. Matius 6, 14-15 kita perlu renungkan. Matius 6, 14-15. Saat kita sungguh-sungguh menerima pengampunan, kita pun akan bermurah hati untuk memberikan pengampunan bagi sesama kita. Melepaskan pengampunan bukan berarti membenarkan yang salah ya, tapi membebaskan kita, hati kita, untuk beristirahat. Kita berkata bahwa Tuhan, Engkau pengadilan yang tertinggi, termulia, Engkau adalah Raja yang adil. But saya lepas. Saya nggak mau lagi pahit, nggak mau lagi dendam. I'm going to forgive this person. Tapi pengadilan tetap milik Tuhan gitu. So, kita harus mengampuni sesama kita. Harus, mutlak. Hati yang telah menerima pengampunan pasti bisa memberikan pengampunan. Keempat, tetapkan satu hari sebagai hari Sabat. Hari istirahat, hari perhentian yang sungguh-sungguh berhenti dari pekerjaan, bukan mengganti kesibukan ya, tapi berhenti dan istirahat penuh. Nah, Allah sendiri berhenti pada hari ke-7 dalam kisah penciptaan. Bukan karena Tuhan lelah, bukan karena Allah lelah, tapi untuk mengajarkan kepada kita pola hidup yang benar, yang sehat. Orang Yahudi itu jam 6 sore hari Jumat sampai 6 sore hari Sabtu nggak bekerja. Mereka hanya diskusi tentang Torah, ajari anak-anak mereka kebenaran, mereka makanan udah disiapkan sebelumnya, rumah mereka, pokoknya mereka hanya kumpul-kumpul keluarga, saling memperlengkapi, saling belajar, saling istirahat. Yang saat ini di dunia modern, saya nggak tahu ya, Anda punya nggak hari Sabat, hari di mana Anda berhenti dari pekerjaan, dari kesibukan hanya untuk istirahat dalam Tuhan. Kelima, ini mungkin saya beruntung di Bali, tapi nggak, menurut saya ini di mana aja bisa ya. Nikmati pemandangan dan ciptaan Tuhan. Jalan kaki di alam, melihat matahari terbit, matahari terbenam, atau sekedar duduk tenang di teras rumah kita. Ini bukan pemborosan waktu ya. Bukan pemborosan waktu. Tapi salah satu cara Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita lewat keindahan ciptaannya. Cari. Nggak ada alasan. Waktu saya tinggal di Jakarta, saya pergi ke pinggir sungai untuk nyari. Sungainya warnanya coklat kayak Milo. Banyak pohon-pohon, sebenarnya kampung. Ini apartemen saya, nih sungai, ini kampung, perkampungan. Saya sore-sore nongkrong di situ loh. Lihat air, lihat biawak lagi berenang, lagi naik ke pohon dan sebagainya. Itu menyegarkan sekali gitu. Jadi cari cara untuk kita menikmati pemandangan ciptaan Tuhan. Keenam, jaga tubuh kita.
Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di maka kita harus belajar untuk mencukupi kebutuhan vitamin, makan makanan yang bergizi, memberikan diri kita istirahat serta tidur yang cukup. Bukan cuma soal kesehatan fisik ya. Kita juga harus belajar untuk menghormati Tuhan lewat bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Ini bait Allah. Secara rohani maupun secara jasmani kita harus jaga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, luangkan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang terkasih. Kelegaan jiwa juga bertumbuh lewat relasi yang sehat, hubungan yang hangat, hubungan penuh dengan kasih. Manusia tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Kita dipanggil untuk berbagi, berelasi, besi mengasah besi dibentuk melalui pembicaraan, melalui kritik yang membangun, melalui hati yang rendah hati untuk menerima perubahan dan sebagainya. Sehingga yang ketujuh ini semua nggak harus dilakukan sekaligus ya. Kita mungkin bisa pilih 1 atau 2 minggu ini kita melakukan ini dulu. Pelan-pelan kita melebar, ya ini udah beres, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita pelan-pelan dipimpin oleh Tuhan, membawa hati kita kepada Tuhan Yesus, sumber kelegaan yang sesungguhnya. Jadi ingat, sebagai penutup, Yesus tidak sedang menambah daftar tugas dalam hidup kita. Yesus nggak menambah beban kita loh, nggak menambah. Yesus sedang mengundang kita untuk berhenti sejenak, meletakkan beban kita, dan berjalan dengan Tuhan, dengan langkah yang lebih tenang, dengan hidup yang lebih teratur, dengan masalah yang kita berani hadapi, menjadi masalah yang bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap kita semua merasakan kelegaan dari Tuhan. Saya mau kita semua menutup mata saat ini. Kalau nyetir jangan ya. Yang tidak nyetir silakan tutup mata. Saya mau bawa kita ke Mazmur 23. Dan saya mau menutup dengan Mazmur 23 dan penjelasannya. Saya mau kita semua tutup mata. Setelah itu saya akan tutup dengan doa. Setelah itu kita boleh buka mata setelah doa ya. Setelah kata amin, boleh buka mata. Tarik nafas dalam-dalam. Mari kita renungkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah hubungan dengan pencipta kita. Tak akan kekurangan aku. Ini adalah pemeliharaan dari Tuhan kita. Ia membaringkan aku di padang yang hijau. Ini adalah ketenangan. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ini adalah damai dari Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ini adalah pemulihan dari Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini adalah tuntunan dari Tuhan. Oleh karena namanya. Ini adalah tujuan dari Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, ini adalah ujian. Aku tidak takut bahaya. Ini adalah keyakinan. Sebab engkau besertaku. Ini adalah penyertaan. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Ini adalah perlindungan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ini adalah pemeliharaan di tengah-tengah kesesakan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini adalah berkat. Pialaku melimpah. Ini adalah kelimpahan dari Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini adalah kepastian. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kekekalan.
Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami semua untuk menolong kami, melepaskan beban yang tidak perlu kami pikul, untuk mulai melihat dari kacamata surga, cara mengatur dan menjadi pengelola yang baik atas tubuh, keuangan, keluarga, pekerjaan, relasi, dan kehidupan rohani kami. Kami bersyukur kami tidak perlu memikul setiap beban sendiri. Engkau beserta dengan kami. Sembuhkanlah hati yang terluka, pulihkanlah hubungan yang rusak, gantilah kepahitan dengan pengampunan. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menata hidup kami dengan cara yang sehat dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan, agar roh, jiwa, dan tubuh kami sehat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa di tempat ini. Malam hari ini kami merasakan kelegaan dari Tuhan. Campur tangan Tuhan begitu nyata. Jiwa kami mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan setiap pribadi, setiap keluarga, pelayanan kehidupan kami. Kami mendoakan keluarga besar, Reva Ministry, dan segala pelayanan di sini Tuhan. Kiranya pelayanan tersebut menemukan kelegaan dalam melayani dan bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Malam hari ini hati, roh, tubuh, jiwa kami lega karena kasih karunia Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami akan menata hidup kami dengan Tuhan yang mengasihi kami. Agar hanya nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan kami pun berjalan ringan bersama dengan Tuhan ke masa depan yang begitu cerah. Jiwa kami tenang karena hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk bedah hati yang Kau telah lakukan. Untuk Kau menyelidiki hati kami Tuhan. Untuk Kau beri kami sukacita dan damai sejahtera yang Engkau hanya sanggup berikan. Mulai hari ini kami menata ulang hidup kami dengan Tuhan yang mengasihi kami bagi kemuliaan-Nya. Setiap jiwa, hati, dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, Engkau dengar doa kami. Engkau jawab berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di atas nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang terus-menerus mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Dan semua yang percaya berkata, amin.